Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak, Ibu. Pagi, Pagi, Bu. Pagi, Bu. Mana kabarnya hari ini? Baik. Bu. Masih semangat kan mengikuti pembelajaran PPKN hari ini? Semangat, Semangat, Bu. Alhamdulillah masih diberikan semangat yang bergelora untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar kita berdoa dulu, biar kita diberikan keberkahan, kesehatan, ataupun kemudahan dalam proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Di sini kan kita sudah kelas 8, sudah naik satu tingkat dari kelas 7 naik ke kelas 8. Jadi di kelas 8 ini berdoa kita mulai secara ini bergantian yang memimpin doa. Kalau untuk pada hari ini kita mulai dulu dengan Ananda Ketua, Ananda Deden. Coba Ananda Deden dipimpin doanya untuk hari ini. Ya baik, marilah kawan-kawan sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda Deden udah dipimpin doanya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dengan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya Ibu akan melakukan yang namanya presensi atau mengabsen, mana tahu ada teman yang sakit atau izin atau keterangan yang lainnya. Atau Ibu ini Suryani Lumban Tobing sebagai sekretaris, ada yang hari ini yang tidak hadir, Ananda? Sepertinya hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan Ya, Bu. untuk pertemuan berikutnya seperti ini keadaannya, hadir semua biar tidak ada yang tertinggal dalam proses belajar mengajar. Terima Ya, Bu. kasih sekretaris. Ya, materi kita hari ini sebentar ya. Ibu tunjukkan dulu video PowerPoint atau PTT pada hari ini. Ini dari Anda. Sudah kelihatankah? Belum, Ibu. Oh, sudah. Sudah. Udah, Bu. Wah, Jadi- cantik sekali, Bu. Pada hari ini kita membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini di bab 1. Di bab 1 karena kita udah naik kelas, sebelumnya kita udah libur selama 2 minggu. Di bab 1 ini kita membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Di kelas 7 kita membahas bagaimana itu proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Siapa yang masih ingat bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Di kelas 7. Siapa yang merumuskannya? Coba tunjuk tangan. Saya lupa, Bu. Lupa. Yang ingat siapa? Siapa yang merumuskan apa itu? Saya, Dasar Bu. negara Saya itu? masih ingat, Bu. Ya, siapa Ananda Pamuji? Yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara adalah BPUPKI, Bu. Betul sekali Ananda Pamuji, luar biasa ini Ananda Pamuji ini. BPUPKI ya Ananda Hafiz. Oh, Muji nyontek tuh lihat buku itu. Mbak Ibu dinya Ananda Pamuji, Ibu ini ya kan Pamuji. Dapat itu kan, bukannya Pamuji kan? Iya. Jadi Ibu singgung tentang persepsi tentang yang pembelajaran di kelas 7. Di kelas 7 itu kita membahas bagaimana proses perumusan Pancasila itu sebagai dasar negara. Mulai dari dibentuknya BPUPKI yang merumuskannya hingga ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara di situ. Siapa itu Ananda Suryani? Coba sebutkan dulu Ananda. Ananda Suryani. Baik Ibu. 1 Soekarno, 2 Muhammad Yamin, 3 Suepomo ya Bu. Betul sekali Ananda Suryani. Itulah yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, yang terakhir itu adalah Insinyur Soekarno. Dia mengusulkan pada tanggal 1 Juni. Hingga dibentuknya Piagam Jakarta Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Hingga ditetapkanlah dasar negara itu oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, baik itu menyinggung pelajaran kita mengenai pelajaran yang sudah lewat mengenai dasar negara. Kita masuk ke materi kita yang kelas 8 ini mengenai kedudukan dan arti kedudukan dan fungsi Pancasila.
Bentar ya. Ya, kedudukan dan fungsi Pancasila. Atau sebelum kita masuk ke sini, Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila. Panca itu siapa yang tahu apa artinya? Panca itu 5, Bu. Panca itu 5, Sila Bu. itu dasar. Sila itu artinya dasar. Berarti 5 lah yang menjadi dasar negara kita. Negara kita. Terus coba sebutkan dulu Ananda Pamuji lah. Nah, Ananda Pamuji, apa itu Pancasila itu? Yang Pancasila itu adalah dasar negara, Bu. Yang isinya Ya, isinya sebutkan dulu kelima sila Pancasila itu. Iya, Bu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Bu. Ya, terus ya, udah selesai ya itu ya. Betul sekali Ananda. Terus ini Yang kedua, ada kita membahas makna yang Pancasila ketiga saya sebagai ingat, dasar Bu. negara dan pandangan hidup. Ini ada menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kalau tentang menyadari pentingnya ini kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini tadi sudah kita bahas tentang fungsi asal dari bahas Pancasila itu. Jadi materi kita pada hari ini, fungsi dan peranan Pancasila itu apa? Ada 2 fungsi pokok daripada Pancasila itu, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Ini ada lagi fungsi tambahannya, Pancasila sebagai jiwa bangsa, sampai yang terakhir Pancasila sebagai moral pembangunan. Atau sebelumnya Pancasila itu sebagai dasar negara, yaitu Pancasila yang menjadi dasar dan sumber dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan negara. Atau sebelumnya kita bahas satu persatu mengenai ini. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, jiwa, atau kita contohkan sebagai manusia yang tidak berjiwa seperti apa itu? Seperti apa itu Ananda Hafiz? Tidak sehat berarti ya. Sama saja sudah meninggal, tidak ada lagi Iya. jiwanya. Tidak sehat ya. Udah meninggal dia itu, udah mati maksudnya. Kalau bahasa apanya udah mati. Jadi Pancasila itu ini sebagai ruh bagi bangsa, bagi negara kita Indonesia. Terus yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Ini yang menjadi corak khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Terus langsung yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Ini Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter atau arah dan tujuan daripada pembangunan. Ya, kita masuk yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang berfungsi sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Atau Ibu contohkan, misalnya Ibu analogikan dengan sebuah bangunan. Apa yang menjadi dasar sebuah bangunan itu? Fondasi, Bu, fondasi. Ya, Fondasinya, Bu. Ya betul, Anandaku. Fondasi. Jadi dalam fondasi itu ada besinya, ada pasirnya, ada semennya, ada batunya. Itulah contohnya sebagai sila kita. Tapi Jadi tetangga saya tuh bangun dapur dia nggak pakai fondasi, Bu. Dia langsung mana ada langsung aja, bangun fondasi. Itu berarti kurang kokoh itu nanti. kurang kokoh ya, Bu ya. Nanti misalnya gempa atau goncangan itu pasti mudah runtuhnya. Jadi kalau dasar negara kita ini sudah sangat diatur oleh para pahlawan kita yang begitu kokoh, yang begitu kuat. Jadi semakin tinggi bangunan itu harus semakin tinggi, harus semakin kuat fondasinya. Misalnya mau lantai 3, lantai 5 gitu, harus beda dengan yang lantai 1 dasarnya. Yang terusnya, Pancasila sebagai pandangan hidup dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan berbangsa dan bernegara. Nah, ini Ibu contohkan misalnya sebagai kompas. Analogikan sebagai dari kompas, ini mana itu arah utara, arah timur, arah selatan. Ini juga yang sebagai petunjuk hidup kita, mau ke arah yang kebaikan, arah kemana kita yang baik-baik itu. Ya, selesai. Bu, Deden, celok saya ini, Bu, Deden, Bu. Dia usul Ada ini, yang ingin Deden, bertanya, Nandaku? Atau sebelumnya, ini kan kita, Ibu, tadi tidak menjelaskan di awal
kita di sini dalam metode pembelajaran kita adalah metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi di mana Ananda pun dibuat kerja secara berkelompok. Seharusnya tadi di awal ini sebut Ibu katakan, tapi Ibu lupa, maaf ya. Jadi kalian dibuat diskusi kerja kelompok. Jadi nanti di situ dalam kerja kelompok itu Ibu akan menilai seperti apa kerjasamanya, keikutsertaannya dalam kerja kelompok, siapa yang tidak aktif, itu akan Ibu nilai. Sebelum kita bagikan LKPD-nya, ada yang mau bertanya? Ini Deden nih ambil uang saya nih, Bu. Kenapa Ananda? Deden nih ambil uang saya, Bu. Ya, Ananda. Kenapa gitu? Kan kita sudah menerapkan mulai dari kelas 1 menerapkan ini Pancasila, membahas mengenai norma, membahas mengenai Pancasila, bagaimana bersikap yang baik, membahas nilai Pancasila. Itu kan tidak boleh, Ananda. Iya, Bu. Kemarin dia juga minta uang sama saya, Bu. Nanti nggak ada ongkosnya. Kelaparan Malah, Bu. Habisnya pelit, Bu. Masa nggak mau traktir kami jajan? Uang habis banyak. Padahal dia banyak duitnya, Bu. Kalau pelit itu bagian dari Pancasila, pedoman Pancasila nggak, Bu? Iya, Bu. Habis pelit, Bu. Jadi nggak mengamalkan Pancasila tuh, Bu. Sila keberapa itu, Ananda? Kalau tidak ini yang pelit-pelit itu? Persatuan Indonesia, Bu. Iya, betul. Iya, kalau orang pelit kan nggak mau bersatu dengan kawan-kawannya, Bu. Bu, saya mau cerita, Bu. Tapi Ibu, saya mau cerita semalam. Nanti bertanya dulu. Semalam, Ibu. Semalam waktu jam istirahat, Ibu. Waktu jam istirahat itu Deden kelahi, Bu, sama kelas sebelah, Bu. Sama Pamuji, Bu, dia berdua, Ibu. Terus nggak diadukan sama wali kelasnya atau guru BP-nya? Saya takut, Bu. Deden suka pukul saya, Bu. Ini sekarang dia ini suka pukul orang dia, Bu, Deden, Ibu. Deden ini banyak anak Ibu Deden itu ya kan, Deden? Berubah ya kan, Deden? Iya, Bu. Kalau mengenai materi yang mau ditanyakan? Ada, Bu, ada, Bu. Ada apa, Ananda Hafiz? Bu, kedudukan Pancasila itu maksudnya apa, Ibu, ya? Iya, kedudukan Pancasila itulah kedudukan yang kita bahas tadi. Atau sebelumnya ada yang ingin menjawab, Anandaku yang lain? Ibu, Bu Elsa makan, Bu Elsa makan, Bu. Janganlah, udah belajar. Ini dulu menanggapi. Siapa yang bisa menanggapi apa sih kedudukannya itu? Maaf ya, Bu. Kedudukan Pancasila itulah Ananda, Hafiz, semuanya. Itu adalah sebagai dasar negara. Nah, yang kita bahas tadi satu persatu. Nah, sebagai dasar negara, itulah kedudukan Pancasila itu sebagai kaidah negara yang fundamental atau dijadikan sebagai dasar negara. Terus ada tadi sebagai ideologi, Bu, ya. Iya. Nah, udah selesai. Mari biar Ibu bagikan apa LKPD-nya. Sebentar ya, biar Ibu bagikan LKPD-nya. LKPD. Ibu, sebaiknya Ibu aja yang menentukan, Bu, kelompok kami, Bu. Iya, Ibu tentukan ya kelompoknya. Iya. Sebentar Iya, Bu, saya nggak mau sama kelompok sama Desi, Bu. Desi orangnya ngeyel, Bu, kalau dibilangin, Bu. Ya, ini Ibu yang tentukan ya. Desi sama Pamuji, Titin sama Suryani Luman Tobing sama Deden, Napsul sama Hafiz, Elsa sama siapa lagi itu? Sama si Hafiz ya. Nah, ya itu nama Ya, Bu. Baik, Bu. Gini, Bu, semangat kami, Bu. LKPD-nya. Bu. Iya, sama siapa lagi nanti ya kalian Ananda aku diskusikan siapa, nggak apa-apa, baru nanti konfirmasi sama Ibu ya. Baik, Bu. Nanti di data Ibu siapa kelompoknya. Ini kelompok 1. Ini tugasnya ya. Ya, udah dibacakan. Ini tugas kelompok 2 tentang ini diskusikan bersama kelompok Anda bagaimana cara menumbuhkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Ini di kelompok 3 dan 4 membahas tentang ini ada yang di tabel dari video PTT dan YouTube itu dikerjakannya. Ini Ibu kasih waktunya selama 20 menit mengerjakannya. Nanti habis itu kita presentasikan, dipresentasikan. Selesai dipresentasikan setiap kelompoknya. Jangan lupa
Ini nanti Ibu periksa, Ibu di depan Ibu memeriksa, Ibu keliling nanti siapa yang tidak aktif, siapa yang yang sangat berpartisipasi, bagus nilainya. Ya, silahkan Ananda dikerjakan. Atau ada lagi masalah sebelum mulai? Aman Elsa, kan? Elsa tidur Bu di belakang Bu. Ya. Ih, Bangun, Elsa. dia nakal Bu, dia sering kali ngapain orang. Ganti Bu, tukar. Tukar Ya, Bu. Kayaknya suka ini si Hafiz sama si Elsa ini, selalu dijailin terus. Udah, nggak ada lagi yang mau ditanyakan kan? Mandi. Udah, kerjakanlah Anandaku, serius. Nanti 20 menit, ya presentasikan satu-satu ke depan. Kayak gitu Bu. Ayo Pis, kerja Kapis. Kerjakan itu. Silakan. Kita kerjakan ini. Kamu cari yang itu ya. Aku cari yang ini. Oke, baik. Cari terus, cari terus. Sudah Ayo, kita selesai jangan- Ananda, kerja Kita jangan kelompoknya. nggak selesai. Waktunya nggak Sudah lama. selesai isinya, biar kita presentasikan satu. Pak Dede, kerjakan Pak Dede. Belum Bu, belum selesai Bu. Kami belum selesai Bu. Kasih waktu 3 menit lagi ya, habis itu biar kita presentasikan. Sudah, Bu. Ya, sudah semua. Sudah. Sudah mau Sudah Bu. Ya. Baik, sudah selesai ya. Kita sudah selesai menampil kerja kelompoknya, sudah selesai menampilkan presentase. Ibu sangat melihat antusias dari kelas ini, sangat baik antusiasnya di sini. Aktif semua, aktif yang bertanya, dalam diskusi kelompok pun Ibu sangat melihat dia aktif, ikut bekerja sama. Tidak ada lagi yang acara-acara ini, yang tidur, yang tidak yang tidak peduli dengan kelompoknya. Udah selesai semua ya. Mudah-mudahan ini semua nanti bisa dipertahankan yang seperti ini. Udah. Jadi sebelumnya siapa yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu, saya Suryani Bu. tadi itu apa Suryani? Saya aja Bu, saya aja Jangan Bu. dia. Suryani dulu ya, soalnya dia yang duluan. Masa Suryani terus Bu? Saya lah Bu. Karena di si kelas ini kan 2 Suryani Lubang, Suryani apa? Ya Suryani. Iya ya, Bu. Ya, kesimpulan dari fungsi Pancasila itu menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan sumber hukum dasar negara Indonesia itu adalah tata hukum di Indonesia, Bu. Iya ya, betul sekali Anandaku, jawabannya sangat benar sekali. Siapa lagi? Berarti dia bisa menyimpulkan, berarti dia mengikuti proses pembelajaran. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Suryani. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, Bu. Hafiz, Ananda, coba simpulkan lagi, nggak apa-apa. Nanti beberapa orang yang menyimpulkan, Ibu berasa ini, berarti kita berhasil untuk pembelajaran hari ini. Baik Ibu, baik Ibu. Sepertinya kesimpulan saya sama siapa Suryani Bu ya. Sama Bu, kesimpulan Sama. saya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, terima kasih Ananda. Semua itu adalah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Suryani, di mana fungsi dan kedudukan Pancasila itu adalah sebagai kaidah negara yang fundamental atau sebagai dasar negara, di mana Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara, yaitu Pancasila yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila di situ mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan petunjuk bagi bangsa Indonesia. Udah, tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Ya. Terima kasih Ananda, generasi penerus yang hebat, yang luar biasa. Atau sebelum kita akhiri pembelajaran ini, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkankah? Membosankankah? Menyenangkan, Bu. Makan Bu. Menyenangkan Bu. Banyak yang lucu-lucu Bu. Ya Bu, walaupun Desi Habis sudah ganggu lucu-lucuan saya terus. Bu. Ya, Ya. kan sebagai apanya?
Ya, Jadi- Api suka gangguin, Bu. Tapi sini selalu ya. Jadi mudah-mudahan seperti inilah untuk pertemuan berikutnya. Ananda-anandaku semua ikut berpartisipasi dalam kerja kelompoknya. Generasi penerus, semoga ini sebagai generasi penerus yang sukses, hebat, Amin. kreatif, dan Amin, amin, inovatif. amin. Ya. Amin. Ya, tadi ada lagi yang ditanyakan sebelum kita tutup? Sebelum dipimpin doa? Saya, Bu. Bu, saya, Bu. Maju, Bu. Ya. Dengarkan Anda semua apa pertanyaan dari Desi. Soalnya tak ada kita apa biar dijawab. Nanti siapa yang bisa menanggapi? Iya, Nanda Desi. Iya, Bu. Bu, apa akibatnya jika tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup? Iya, betul sekali. Apa akibatnya apabila misalnya suatu negara itu tidak ada dasar negaranya atau pandangan hidupnya? Seperti apa suatu negara itu? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya. Ya, Nanda Titin dulu. Nah, jika Indonesia tidak memiliki pandangan hidup, maka negara kita akan terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul karena tidak memiliki sesuatu yang dijadikan sebagai panutan atau pedoman. Kalian Anda. Tepuk tangan dulu untuk Titin. Ananda Titin kita, kawan kita Titin. Ya, betul sekali. Udah. Dimana tugasnya itu udah Ibu bagikan juga untuk tugas minggu depan. Ya, di situ ada tugas pengetahuan agar dikerjakan di rumah. Terus yang terakhir lagi, ya, jadi untuk materi berikutnya yang dipelajari yaitu tadi mengenai yang pertemuan berikutnya menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dibaca bukunya ya, Nanda Hafiz. Oke, Iya, Ibu. Iya, Waktunya Ibu. udah habis, Biar bisa. Ibu. Iya, Bu. Iya, bentar ya. Istirahat, Bu. Biar bisa besok pertemuan berikutnya biar bisa diajari itu kawan kamu si Elsa yang selalu dijahilin. Jajan. Ya, Pak Hafiz Muji juga jangan kali, lupa Bu. belajar ya. Ya. Ya, Bu. Pimpin doa. Siapa yang mimpin doa? Hafizlah dulu. Saya Ibu ya, Yang saya mulai dari Ibu. tadi. Pimpin dulu Ananda. Ya Doa Ibu. kita Ya, untuk Ibu. penutup. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, dan kita berbangun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perhatian dari kita semua. Kita memohon kepada Allah proses pembelajaran yang kita dapatkan dari Ibu Danora hari ini bermanfaat untuk kita semuanya di masa yang akan datang. Berdoa menurut saya masing-masing, berdoa juga. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Ya. Jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.